Kak David, mau tanya nih, kita saatnya kepoin Kak David ya teman-teman seller ya. Asik, Kenapa asik. sih halaman produk yang optimal itu menurut Kak David dan Doodle Arts Dewi Skellington itu penting gitu untuk kita sebagai seller? Nah, sebenarnya halaman produk itu sebenarnya itu fitur yang sudah saya nanti-nantikan dari dulu. Karena kan termasuk fitur yang baru ya, halaman produk ini. Karena dulu tantangannya itu gimana sih ketika orang mengunjungi toko kita itu berbeda dengan toko-toko yang lainnya gitu. Jadi memberi kesan yang lebih berbeda dan juga lebih terpercaya karena eh, memberikan satu kesan yang lebih berbeda gitu. Kemudian kedua, dari pengalaman juga dari pertanyaan-pertanyaan ataupun feedback yang kita dapatkan dari customer itu ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan mengenai toko produk kita. Nah, dari sanalah kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dari halaman produk. Dan yang terakhir tentu apa yang mereka cari itu bisa optimal karena dari halaman produk itu kita menyediakan jawaban-jawabannya yang mereka tidak perlu repot lagi untuk bertanya dan itu kan memakan waktu. Nah, dari tiga fungsi inilah halaman produk ini sangat penting ketika kita berjualan di eh, Tokopedia. Oke. Nah, katanya nih ngomong-ngomong gitu ya, aku juga sempat dengar katanya katanya Doodle Art Dewi Skellington ini punya satu tips yang secara konsisten dilakukan ya Kak David ya saat ingin memperbaiki atau ngecek nih halaman produknya itu udah optimal belum ya. Jadi Doodle Art Dewi Skellington nih teman-teman katanya itu selalu mendengarkan saran dan pertanyaan calon pembeli dan mengambil inspirasi dari pertanyaan serta saran-saran tersebut. Itu kayak gimana sih ceritanya Kak David? Nah, sebenarnya kita ingin membangun hubungan yang lebih dekat sih dengan customer kita. Jadi kita harus lebih percaya diri untuk bertanya, walaupun ada kemungkinan mereka akan mengkritik kita. Nah, namun dari sana saran mereka, kritik mereka, pertanyaan mereka itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi referensi kita untuk mendesain halaman produk tersebut. Nah, nanti ini akan kita nunjukin di bagian akhir, apa sih yang kita bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pembeli, khususnya di Duda DWS Skellington. Nah, mungkin untuk tiap-tiap toko itu berbeda, tapi kalau kita bisa mengetahui apa yang sering ditanyakan dari customer, apa saran yang sering mereka berikan, nah dari sana kita bisa memaksimalkan penggunaan desain di halaman produk. Daripada penasaran ya, kita langsung aja bedah nih salah satu halaman produk dari Doodle Art Dewi Skellington nih. Kak David, silahkan tipsnya seperti apa nih untuk masing-masing foto produk, nama produk dan juga deskripsi ala Doodle Art Dewi Skellington. Nah, kalau ngomongin foto produk itu udah pasti wajib karena bisa dibilang ketika kita mencari sesuatu, mencari produk di Tokopedia, ya foto itu sangat menentukan keputusan customer untuk membeli. Nah, dari sini juga fiturnya udah di-upgrade dari Tokopedia. Dulunya nggak bisa sebanyak sekarang. Jadi sekarang kita bisa lebih mudah untuk menunjukkan poin-poin penting dari foto produk kita. Nah, kalau di halaman depan pastinya kan fotonya itu menunjukkan produk seutuhnya. Namun di bagian halaman kedua dan seterusnya di bagian foto produk, ya itulah kesempatan kita untuk menceritakan. Misalkan untuk produknya di West Skellington itu menjual produk frame. Nah, kita frame-nya kan nggak hanya satu lapis, namun ada pop-up-nya, ada dimensi. Nah, dari sanalah di halaman kedua dan seterusnya kita menunjukkan detail-detail dari produk tersebut yang mungkin kita susah jelasin secara kata-kata, nah dari foto itu lebih mudah terlihat. Dan tentu ya dengan pencahayaan optimal, sekarang juga produk-produk yang mendukung untuk fotografi juga udah banyak tersedia di Tokopedia dan pastinya ya kita fotonya itu dengan pencahayaan optimal di dekat jendela ya ketika sinar matahari itu cukup ya produk kita tentu akan lebih maksimal secara foto produk. Nah, kalau foto produk udah menarik tentu nggak lengkap jika penamaannya juga harus mengikuti ataupun rumus dari nama produk itu ya dari awal itu kita menuliskan jenis ataupun kategori produk karena itulah yang pertama biasanya secara umum
orang itu mencari produk kita. Nah, kemudian merek dan kemudian keterangan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan riset. Jadi kita juga kalau pasti bisa bingung ya ketika kita mau upload produk, aduh ini penamanya apa ya gitu. Nah, ketika di sini kita nggak hanya cuma mengetik bingkai, kemudian ternyata ada juga kata-kata yang mungkin sering ataupun dipakai ketika kita melakukan riset. Misalkan kado bunga, ternyata ada hari ayah, hari ibu, ataupun ucapan terima kasih. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam penamaan produk yang mendukung produk yang kita jual. Nah, dari sanalah mempermudah kedepannya customer itu mengetik ataupun searching di produk kita itu bisa keluar. Dan terakhir tentunya deskripsi. Sama juga kalau ketika kita masih awal ataupun bingung mengetikkan kata-kata yang harus kita masukkan, ya tentu kita bisa melakukan riset dengan produk-produk sejenis di Tokopedia. Misalkan kalau kita menjual pop-up frame ini, ya kita ketik kado bunga atau kado hari ayah ataupun bingkai dan sebagainya, ya kita mengambil referensi itu dan lalu kita masukkan dan kita sesuaikan. Nah, di sini apa sih yang menjadi penawaran yang kita berikan? Ya seperti kita ada masukkan di deskripsi produk, kita free nih custom satu foto, kita free custom judul, kita free custom tulisan. Nah, hal-hal yang menjadi daya tarik dan menjadi pembeda dengan produk-produk brand lainnya, itu yang kita masukkan ke dalam deskripsi produk. Udah sempat kepo ini halaman tokonya Doodle Art Dewi Skellington nih teman-teman Zeller ya. Dan sekarang Kak David mau berikan tipsnya nih agar dekorasi toko kita tuh makin optimal dan sesuai dengan target pembeli kita. Silahkan Kak David. Oke, nah di halaman produk sudah banyak dekorasi yang bisa kita edit, bisa kita sesuaikan dengan kondisi toko masing-masing. Nah, di Doodle Dave Skellington, kita awalnya ya mungkin kita sering menawarkan misalkan promosi, sosial media kita apa, dan lain sebagainya. Tapi seiring perjalanan dari pertanyaan-pertanyaan juga kita kembali lagi ke feedback dari customer. Apa sih yang sering mereka tanyakan? Ternyata kita pernah tuh, memang mereka nggak langsung nanya, Kak, ada yang di bawah 100.000 nggak? Mereka nggak secara to the point nanyanya. Karena mereka cuma nanya, Kak, saya lagi mau cari kado ini nih. Gitu. Kita jawab, nah kita tentu dong sebagai seller biasanya kan kita merekomendasi produk yang pasti lebih tinggi nilainya. Biasanya kan seperti itu karena memang secara kualitas pasti lebih baik, penawarannya juga lebih oke, effort yang kita berikan juga lebih maksimal. Tapi ternyata setelah kita tawarkan, Kak, ada nggak yang di bawah 100.000 misalkan? Nah, terakhir mereka baru mengungkapkan itu. Harusnya kan mereka di awal, tapi mereka nggak mengungkapkan itu di awal. Nah, mungkin dari sanalah kita terinspirasi untuk kenapa kita nggak mengumpulkan produk-produk yang selama ini mereka mungkin mencari itu, mungkin mereka bisa aja kan sorting, mengecek mana sih produk-produknya yang di bawah 100.000, tapi kan mereka butuh waktu, butuh effort lebih. Nah, dari sanalah di halaman produk kita mengumpulkan itu, mengkategorikan itu, supaya mereka menjadi solusi yang sering dicari oleh target pembeli. Kemudian ya produk-produk andalan kita yang mungkin baru launching ataupun karena dulu kita mungkin kalau masih hanya jual satu aja kartu ucapan ya aman gitu. Tapi seiring perjalanan waktu kan kita jualnya itu udah cukup beragam. Nah, dari sana kita boleh buat kategori produk. Nah, supaya customer yang datang mungkin nggak mencari itu, tapi mereka udah teredukasi. Oh, ternyata di West Killington nggak hanya jual kartu ucapan ya, gitu. Ternyata ada jual bingkai, ternyata ada jual ini itu. Jadi mereka secara langsung teredukasi dan kedepannya mungkin mereka bisa kepikiran untuk mencari produk-produk yang lain. Gitu Kak Arif. Oke, terima kasih Kak David. Jadi lagi-lagi ya teman-teman seller, tampilan halaman dekorasi toko aja bisa terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan calon pembeli ini. Ini Kak David dapat inspirasinya dari pertanyaan yang sering dia dapatkan dari calon pembeli. Akhirnya dia munculkan nih di halaman tokonya agar calon pembeli langsung ini ya lebih tertarik gitu ya. Wah, ini nih yang aku cari gitu ya. Jadi berdasarkan frequently asked question atau permintaan-permintaan dan request dari calon pembeli juga. Nah, ngomong-ngomong soal dekorasi toko nih, teman-teman seller ya, ada yang baru nih.
Jadi sekarang teman-teman seller udah bisa buat banner untuk dekorasi toko makin mudah lagi dengan menggunakan banner creator. Banner creator ini adalah fitur yang terdapat pada dekorasi toko untuk membuat banner-banner cantik dan menarik dengan template yang sudah disediakan oleh Tokopedia. Template-nya contohnya seperti yang ada di layar sekarang ya teman-teman seller ya. Ini template bernuansa Tokopedia 13 tahun nih. Ada berbagai ukuran dan bisa langsung dipelajari lebih lanjut di halaman pusat edukasi seller ya. Sedikit tips nih ya untuk teman-teman seller. Yang pertama nih, gunakan kalimat promosi dengan suasana ulang tahun Tokopedia nih, menjelang Tokopedia 13 tahun ya. Lalu yang kedua, gunakan foto produk yang menarik dengan pilihan tema yang meriah nih dan cocok ya dengan toko ya. Jadi harus sesuai karakter tokonya juga nih ya, jangan lupa. Lalu yang ketiga, pilih template khusus Tokopedia 13 tahun agar toko makin siap ultah.